Setiap cerita, setiap jiwa bersama Ave Maria. Halo Putra Putri Maria, kita ketemu lagi di podcast Ave Maria, Love of Maria. Saat ini saya sedang bersama seorang narasumber, Ibu Teresia. Ibu Teresia, terima kasih untuk kesempatannya kita boleh ngobrol-ngobrol di sini. Ibu, boleh dong cerita sedikit latar belakang Ibu. Saat ini kalau boleh tahu Ibu usia berapa? Saya usia 66 tahun. 66 tahun. Tapi ya. saya masih diizinkan Bunda Maria untuk terus bekerja. Puji Tuhan, 66 berarti biasanya kan usia sudah pensiun ya Bu ya? Sudah pensiun, 56. Oh 56 pensiunnya, tapi Ibu sekarang masih bekerja? Masih Boleh bekerja, tahu saya di tidak mana, Bu? boleh berhenti bekerja. Oh luar Saya biasa. bekerja di Bank Victoria. Oh di Bank Victoria. Di Jalan Braga. Oh yang di Jalan Braga. Saya di unit bisnis. Di unit bisnisnya. Berarti Ibu karyanya nih masih sangat dibutuhkan ya Bu ya? Tentunya di Iya, dibutuhkan, perusahaan Ibu. dibutuhkan sih. Tapi karena kemurahan Tuhan ya, Iya. melalui Bunda Maria. Nah tentunya Ibu pasti punya pengalaman pribadi dengan Bunda. Ya, boleh cerita sedikit Bu? Mungkin Iya. Ibu pernah mengalami apa? Saya merasa Bunda Maria itu ibu saya ya. Jadi saya selalu bilangnya, Ibu bantu saya, tolong saya. Bahkan waktu saya tahun 2010 saya divonis kanker Oke. Kanker apa Bu? lambung. Kanker Kanker lambung. Iya. Wah, saat itu saya seperti, kebetulan saya sebelumnya mungkin saya cerita Mbak, saya Legio Maria. Oke. Jadi memang sudah mengenal Bunda Maria cukup dekat, tapi tidak pernah berdoa rosario. Oh, oke. Karena untuk saya doa rosario itu kayak apa, ngabisin waktu ya. Lama gitu ya. Lama dan jenuh. Mm-mm. Nah kemudian begitu berjalannya waktu, saya 1982 sampai 1983 saya Legio Maria. Iya. Artinya saya sudah mengenal Bunda Maria secara dekat Iya. sejak itu. Tapi saya belum terlalu intens dengan berkomunikasi dengan Bunda Maria. Hanya sebatas doa Tessera, Salam Maria 3 kali, yang gitu-gitu kan. Iya. Sampai pada akhirnya, karena saya anggap ya sudah ritual biasa lah ya, Bunda Maria itu Ibu Yesus. Nggak ada sesuatu yang menurut saya hebatnya apa sih Bunda Maria gitu. Oke. Sampai pada tahun 2010 tiba-tiba saya divonis kanker. Terus di situ saya ada teman saya, dia bawa rosario, namanya Anastasia. Dia cuma bilang gini, ini yang akan menyelamatkan kamu. Terus saya kanker Jen, saya panggil nama Jen, saya kanker Jen. Nggak mungkin saya selamat karena dokter bilang di diagnosa terakhir itu saya tidak ada harapan hidup. Dokter rumah sakit Advent, Iya. terang-terangan sampai saya laminating tuh ininya. Kemudian mau diambil lambung saya semua, saya bersimpu. Waktu itu AC 2 nyala ya, tapi saya keringat keluar. Oh, panas gitu ya? Panas karena saya jadi depan saya kematian. Oke. Karena dokter saya baca, kebetulan diagnosanya di bawah suami saya ketinggalan. Saya baca, Jadi Ibu lihat. Iya. aduh tidak ada harapan hidup. Berapa lama lagi saya harus hidup? Iya. Terus akhirnya saya bersimpu. Kebetulan di Advent kan nggak ada patung, nggak ada Yesus, Iya. nggak ada Atau Maria, Yesus dan Maria juga nggak ada. Saya bersimpu di situ. Saya bilang, Ibu tolong saya. Kebetulan ibu saya udah meninggal. Oh iya. Ibu Maria tolong saya, sampaikan doa-doa saya kepada putramu. Terus saya ingat Romo Anton, Romo saya bilang bahwa Bunda Maria tuh kenapa dia dipilih, kenapa Tuhan Yesus tuh sangat takluk kepada Bunda Maria, sangat nurut kepada Bunda. Karena Bunda Maria tuh ibu dari Yesus. Iya. Contoh waktu kasus di Kana, kan Yesus bilang belum waktunya. Iya. Dan begitu ibunya yang minta, Iya. langsung. Nah di situ saya pikir saya harus minta kepada Bunda Maria. Saya bilang. Terus saya ingat Bunda Maria tuh mempunyai pengaruh yang tak terhingga atas putranya Yesus. Iya. Jadi saya pikir kalau dia sudah bisa mempengaruhi anaknya tanpa batas, saya harus minta ke Bunda. Iya. Akhirnya di situ saya dengan rosario dari teman saya sekarang masih ada. Saya itu, dan saya harus pakai buku karena saya nggak hafal. Iya. Terus peristiwa-peristiwa saya nggak hafal, saya harus pakai buku. Waktu itu kan masih BlackBerry ya, belum kayak sekarang di Google ya. Jadi saya juga kadang masih inilah, karena saya rosario itu untuk saya bukan sesuatu yang
makanan sehari-hari seperti yang sekarang saya lakukan. Oh, iya. Dan singkat cerita, akhirnya terus saya harus ke Malaysia. Dokter Malaysia lihat hasil itu saya, dia bilang kamu besok harus ke ruang operasi, kamu harus puasa. Saya bilang saya nggak siap. Dijelasin kenapa kamu nggak siap. Saya bilang saya takut mati. Iya. Dia bilang gini, mati itu udah urusan Tuhan, tapi kamu bisa meminta. Kamu agamamu apa? Katolik. Oke, saya Protestan. Di situ ada gereja Katolik. You bisa pasang lilin. You minta ke Bunda You, karena dia yang akan nyelamatin you. Dia bilang. Oh, Iya, dia bilang gitu. betul. Padahal dia orang Kristen. Dia orang Protestan. Tapi karena dia banyak Pasiennya Katolik iya, ya. Katolik, iya. Terus saya jalan kira-kira sekitar 2 kilo lah dari rumah sakit Mahkota. Saya ke gereja, saya nangis di situ. Saya rosario. Terus peristiwa-peristiwanya saya juga nggak tahu. Pokoknya saya cuma salam Maria 10 kali. Terus Bapak kami salam Maria. Saya cuma bilang, Bunda tolong Bunda, tolong anakmu yang wah pokoknya udah semua kata-kata yang saya minta ampun. Saya melupakan Bunda. Saya ini terus seperti ada yang apa? Saya mungkin halusinasi saya atau saya lagi ini. Saya kayak dipeluk gitu. Tidak anakku, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Saya cerita ke suami saya, kata suami saya, itu jawaban Bunda. Kamu di mana ya? Saya di depan patung Bunda Maria. Saya pasang lilin. Saya itu jawabannya. Kamu gak usah takut. Kalau udah Bunda merangkul kamu, dia akan berjalan bersama kamu. Akhirnya terus saya datang ke dokter. Besok paginya, dok, saya masih belum kasih jawaban. Saya bilang, ini operasi besar, kata dokter. Iya. Ini kamu udah besar sekali di lambung kamu. Saya tidak tahu apakah ini ganas, apakah tumor biasa atau cancer tapi biasa saja. Ternyata saya termasuk yang ganas. Oh. Yang ganas. Nah, jadi ya waktu itu terus saya Bunda Maria, terus saya besoknya jam 9 ketemu dokter. Saya bilang, dok saya siap. Besok siap ya? Besok siap. Oke, jam 5 sampai jam 12 malam. Operasinya Iya. lama banget ya. Karena itu kan mengangkat kankernya ya. Tapi saya waktu masuk ke ruangan operasi saya bilang, suster saya beli rosario boleh. Saya doa terus sama Maria sampai saya dibius, udah saya nggak sadar lagi. Setelah itu pun kan ada masa kritis ya, di kami kan di penderita kanker tuh. Terus hasil itunya dibawa ke Amerika karena Malakas ini nggak ada. Kita lihat, dia bilang moga-moga tidak seperti yang saya khawatirkan. CD apa gitu ya. Ternyata itu. Aduh, pasien kan ganas banget. Ya nggak ganas tapi pokoknya tingkat ininya tuh tinggi lah. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang, tolong saya bilang. Terus kata suami saya padahal dia muslim, kamu saya minta ke Tuhan, coba minta ke Bunda. Bunda itu ibu kamu nggak mungkin tidak mendengarkan. Saya kebayang ibu saya, walaupun ibu saya nggak punya uang, pasti dia menjanjikan, oke nggak sekarang, kan ibu nggak ada uang, bulan depan saat ayah gajian, saya prioritaskan tuh. Saya juga kebayangnya ibu Maria itu bunda saya, jadi tempat saya mengadu. Nah, sejak itu saya rutin berdoa rosario dan saya merasa sekali makin kesini kondisi kesehatan saya semakin membaik. Akhirnya terus jadi saya pikir untuk menjadi anak yang setia memang tidak selalu diberikan jalan yang ini. Obat saya itu 30 juta sebulan. 30 juta. Dan itu saya long life. Saya bukan di kemo tapi saya oral. Saya oral dan kemo saya itu karena oral dan saya setelah positif saya penyakit itu namanya GIST, gastrointestinal stomach tumor. Mungkin saya agak loncat-loncat. Kami di Bandung tuh ada 12 orang. Tinggal 3 sekarang. Yang lain udah yang punya penyakit tersebut ada 12 orang, sekarang tinggal 3. Itu generasi angkatan saya. Iya. Ini ada lagi nih. Masih banyak ya. Saya juga nggak ngerti penyebabnya apa, tapi yang pasti terus singkat cerita, itu saya waktu pulang ke Indonesia, si dokter Malaysia bilang kamu minimal 6 bulan, kamu tiap bulan harus kesini karena kamu harus beli obat. Oh iya. Kaget 30 juta mahal sekali. Iya. Begitu bulan ketiga, saya ke doa novena, saya bilang Bunda Maria saya tidak sanggup. 30 juta saya harus jual apa lagi kan? Iya. Terus akhirnya waktu saya berdoa sampai saya di gereja saya tertidur, saya udah nggak mau mikir lagi, saya bilang Bunda Maria peluk saya bilangnya saya nggak ngerti harus gimana, kalau saya harus terus-terusan saya nggak sanggup mampu beli obat, terserah Bunda Maria. Dengan cara doa Bunda Maria mohon ke Putramu Yesus Kristus, obat itu tersedia entah dengan cara seperti apa. Akhirnya terus saya dikasih 1 bulan ke depan. Pas begitu suami saya beli ramuan untuk
kemo, namanya gobo, ada gobo dong di total buah kalau nggak salah. Terus tiba-tiba saya pikir cara Tuhan itu ya, makanya melalui Bunda Maria saya percaya juga itu. Terus yang ngobrol-ngobrol akhirnya dia punya saudara tapi sudah meninggal yang penyakitnya seperti saya GISD. Dia bilang, Pak, coba Bapak ke YKI Jakarta daftar, karena obat itu bisa gratis. Bisa gratis. Karena itu kan obat itu 1 bulan ya, saya baru 2 minggu, suami saya dan itu akhirnya kami ke YKI waktu itu ketuanya Ibu Ahok, kan Ibu Gubernur ya. Terus sudah tutup pendaftaran, jadi saya nggak boleh. Dijatah ya, ada jatahnya. Iya, karena itu obat mahal sekali kan. Dan singkat cerita, terus saya berdoa, saya tidak pernah lepas di rosario sejak itu. Saya hanya berdoa, Bunda Maria, Bunda yang baik hati, saya ingin seperti Bunda Maria terjadi padaku menurut kehendak, menurut perkataan. Jadi kalau saya nggak harus dapat obat pun, saya udah siap, saya udah pasrah. Tapi tolong siapkan saya dan anak-anak saya. Tiba-tiba kakak saya kan pendamping yang lokasi di Jakarta, tidak boleh di Bandung. Akhirnya saya pakai kakak saya. Kakak saya bilang, nih kamu dapat informasi, nelfonnya ke rumah. Kamu minggu depan ke YKI, dapat tuh obat kamu katanya. Akhirnya, ya terus saya ke YKI, wawancara sebentar, saya difoto, foto saya dikirim ke pabriknya obat itu. Karena banyak juga yang jadi udah meninggal, dia tetap obat itu dijual. Akhirnya terus difoto, karena kakak saya pun difoto. Malah sekarang kakak saya udah kembali saya. Terus singkat cerita, udah dapat. Aduh, saya bilang ke anak saya kan tadinya juga gitu lah doanya. Kamu bayangin bahwa ibu bisa sampai hari ini ada karena Bunda Maria membantu ibu. Karena Bunda Maria itu doanya tidak terhingga saya pun mulai tidak di atas Yesus. Jadi bayangkan pengaruhnya tidak terhingga. Jadi, bahkan sekarang saya pagi rosario, saya sekarang dalam kondisi saya yang ada waktu nganggur pun saya selalu rosario. Saya minta selalu ada rosario, selalu ada rosario. Karena saya merasa perjalanan saya, wah luar biasa Bunda Maria itu. Terus saya bilang juga ke anak saya, dia percaya Bunda Maria, tapi tidak sesetia saya. Saya cuma bilang gini, kamu kebayangkan ada sebuah rumah, ibunya nggak dihormati, anaknya mau masuk di situ kan? Maksudnya kalau di rumah ini yang setiap doa cuma ibu, kamu enggak, itu berat. Saya bilang kita semua harus setia. Supaya apa? Supaya Yesus hadir. Karena apa? Karena kita menghormati ibunya. Sekarang kamu anak laki saya kan. Saya bilang ya, kamu tidak dihormati di rumah adik kamu yang perempuan. Saya tidak dihormati. Kamu mau nggak masuk rumah adik? Ya enggak lah. Sama dengan Bunda Maria. Jadi itu ilustrasi itu yang membuat anak saya juga makin kesini makin ini ya, makin betapa ya. Saya bilang Bunda Maria itu tidak ada tandingnya, kelihatannya seorang ibu yang sederhana tapi dahsyat sekali. Iya, betul, dahsyat. Ya itu yang saya rasakan sih, Mbak ya. Lalu hasil dari yang itu dokternya gimana Bu? Cara penyakit ibu? Makin baik. Makin baik. Saya setiap setahun kan harus CT scan. Saya 2022 ada tumbuh di tempat operasi saya. Dokter kaget, kamu 0,48 cm. Dia bilang, kamu nanti 3 bulan dosisnya saya naikin. Kalau ternyata itu membesar, lambung kamu saya ambil semua. Waduh, selesai. Sekarang masih ada 50% lambung saya. Tapi kalau tetap, saya ambil 1/4, berarti tinggal 1/4. Tapi kalau hilang, ya puji Tuhan, kamu selamat. Wah, saya nangis lagi ke Bunda Maria. Saya bilang, Bunda Maria, saya mau melayani Engkau lebih lagi. Kan saya selama ini didatengin Romo untuk jadi ketua lingkungan. Saya ngeles terus. Romo, saya ini kan sakit Romo, banyak yang lebih sehat. Saya rasanya gitu. Akhirnya saat saya tumbuh itu lagi, saya bilang, Bunda Maria, saya akan pegang janji saya akan melayani Engkau lebih baik lagi. Akhirnya terus saya dikasih black garlic sama adik saya. Coba kamu minum ini deh. Minum, CT scan saya dilarang sama dokter. Dia bilang, alhamdulillah hilang. Dia bilang, saya pikir black garlic cuma ininya ya, cuma alatnya. Tapi saya yakin Bunda Maria itu tidak pernah meninggalkan kita. Tapi jadi tugas pelayanan juga ibu terima? Saya terima langsung. Terus ibu 2 periode ya, siap Romo. Saya udah nggak mikir-mikir ya, lagi lah. Terus kebetulan itu bagian
yang suka baca liturgi itu di kering saya. Dia bilang, ibu bagus ibu, jadi jangan dibalik, Tuhan saya akan melayani saat saya sembuh, jangan Tuhan sekarang saya siap tapi tolong kasih saya kekuatan. Betul. Terus akhirnya kami kalau di lingkungan kami karena ibu-ibu jadi kita sering doa rosario daripada doa yang lain. Nah, terus saya setiap doa rosario saya selalu minta pokok doa berterima kasih karena keadaan kesehatan saya semakin membaik. Karena sekarang ibu dipakai sama Tuhan untuk melayani. Tapi memang iya sih Bu, saya juga pernah mendengar khotbah waktu itu ya, pastor di gereja. Tuhan itu tidak selalu memanggil orang yang siap, tapi Tuhan akan menyiapkannya. Jadi yang penting dari sisi kitanya itu cuma tinggal mau aja. Walaupun misalnya kayak tadi ibu, aduh saya lagi nggak sehat badannya gitu kan, nggak mungkin saya mengerjakan tugas-tugas seperti itu. Tapi asal kita mau, nah itu akhirnya sama Tuhan dibikin sehat oleh ibu ya. Jadi ibu bisa bekerja buat Tuhan gitu. Aduh puji Tuhan ya Bu. Karena kayak saya ini kan namanya cancer ya, kita juga nggak bisa pungkiri lah. Ada saatnya kalau kita lagi mental breakdown, ya kita turun. Tapi saya bangkit lagi, saya pegang. Makanya saya kalau di kantor saya tuh terkenal ini Bunda Maria, karena saya pagi doa rosario. Nanti jam 3 habis kerahiman saya doa rosario. Pulang kantor saya jam 9 saya ikut grupnya Romo Didi. Oh iya. Di paroki Mama Toha. Romo Didi kan juga nyawanya waktu itu 35% ya. Terus kita 280 orang bergabung di kelompok doa rosario. Terus sampai sekarang itu saya nggak mau lepas karena untuk saya menyemangati saya untuk terus. Walaupun romonya puji Tuhan sekarang sudah jauh membaik. Akhirnya banyak orang titip doa. Iya. Titip doa. Ada juga yang meninggal sih ya. Tapi ada juga yang puji Tuhan cuci darahnya sudah berkurang dari 3 jadi 1 sekarang. Jadi memang kita juga nggak bisa mendikte Tuhan ya. Betul. Tapi artinya kalau toh kita kenapa Tuhan kasih kekuatan kok. Jadi saya bisa tiap jam 9 saya selalu dimanapun kan di Zoom ya, saya ini doa. Dan setelah rosario itu rasanya tenang gitu ya sih, kayak ada rasa yang berbeda lah gitu ya. Atau kayak kalau kita lagi panik lagi apa dibikin tenang. Terus kalau lagi ruwet Toto ada jalan keluar gitu kan ya Bu ya. Apalagi kerja di bank kan hari gini, bank kecil pula gitu ya, kalau bank gede sih ya. Bank kecil kan. Tapi saya selalu bilang, Bunda bantu saya, Bunda kalau toh saya hari ini gagal, Bunda kasih kekuatan saya. Mungkin untuk itulah ibu tetap tidak boleh keluar. Karena bukan untuk kinerja gimana, tapi dengan adanya ibu itu masih bisa berjalan. Ya saya pikir karena kemurahan Bunda ya. Iya. Bunda Maria itu memang ibu yang luar biasa. Iya, luar biasa. Aduh ibu senang sekali mendengar ceritanya. Tapi saat ini semoga ibu pasti makin sehat, lebih sehat lagi ya Bu ya. Supaya kita bisa sama-sama terus bekerja buat Bunda. Ibu mungkin ada yang disampaikan ke teman-teman semua yang juga suka nonton Ave Maria ini. Saya cuma pesan satu, bahwa datanglah ke Bunda. Bunda kita itu luar biasa. Dalam kondisi apapun, Bunda siap membantu. Bunda kita ini Bunda yang menurut saya yang tidak ada duanya. Dan Tuhan juga mengendorse Bunda ya. Bahwa Bunda Maria adalah Bunda yang dipilih, wanita yang terpilih, wanita yang luar biasa. Jadi menurut saya, kita yang Katolik ini memang seringkali menjemukan. Tapi kalau itu sudah dilakukan sesuatu yang rutin, yang setiap hari, rasanya kalau nggak doa rosario ada yang kurang. Itu aja sih. Jadi yuk mulai teman-teman mencintai ibu kita, melebihi mencintai diri kita, bahkan pasangan hidup kita. Betul sekali. Oke, Putra Putri Maria, udah dengar sendiri tadi kesaksian dari Ibu Teresia. Tidak ada yang mustahil. Ibu Teresia tadi sudah menderita sakit kanker yang ganas Ibu ya. Stadiumnya juga udah tinggi, tapi berkat kemurahan Tuhan melalui Bunda Maria, puji Tuhan ada di depan kita saat ini dan bisa sharing. Oke, mungkin kita satu lagi. Boleh? Dokter di Malaysia bilang saya 2018. Apanya? Paling lama. Karena vonis umur ibu itu? itu? Karena obat itu akan resist di tubuh saya, tidak akan beda 8 tahun. 2018? Ya, artinya sekarang enggak. Jadi waktu 2017 saya tinggal menghitung hari. Karena rata-rata teman saya yang sudah, kami 12 orang, angkatan kami sekarang tinggal 3. Kebanyakan mereka di bawah 6 tahun lewat. Dan yang 3 tahun ini yang terlama saya, yang 3 orang ini ada Pak Agus,
Pak Agus masih di bawah saya, Pak Andrian juga masih di bawah saya yang paling tua. Tapi saya pikir tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya ya. Tapi ibu nggak kelihatan kayak yang sakit. Bener ya, Gitu kan? nggak kelihatan sama sekali. Aduh, puji Tuhan Bu. Iya, puji Tuhan Ada urapan sekali. tersendiri untuk ibu. Iya. Iya. Mungkin karena kesetiaan itu juga mendapat nilai, ada nilainya mungkin ya. Iya, pasti. Mungkin Pasti. makanya kita harus setia lah dalam hal yang itu aja sih. Ibu adalah mujizat yang hidup. Ah, Luar biasa. mujizat hidup. Saya bersyukur sekali bisa ketemu dengan mujizat yang hidup dari Tuhan. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman ya. Ibu terima kasih loh untuk waktunya dan sharingnya. Sama-sama saling mendoakan ya Bu, Iya. supaya kita semua Sama-sama. setia pada Bunda Maria dan pada Tuhan kita Yesus. Pasti. Sampai ketemu lagi. Sampai Dah. Dah. Sehat. Sekarang tinggal 30 digigit sama lambung saya. Tapi juga itu ya saya kasih tahu teman-teman jangan suka ngomong terus. Saya bilang kami kan ada pilar stainless steel di kantor. Jadi kalau dulu saya waktu di tempat saya lama, jadi kami kalau meeting di Asia Afrika, saya waktu itu pegang cabang dagu. Setiap mau pulang kan driver jemput kita. Iya. Itu di stainless steel itu saya kan kurus ya. Iya. Saya bilang ke teman saya selalu dan selalu, asik ya kalau kurusnya udah putih, kurus. Saya kan tidak putih tadinya. Ini putih itu kan obat kanker saya. Saya inilah hitam juga tidak, tapi sawo matang. Saya udah putih, kurus, aduh. Dan itu selalu terucap. Tuhan itu kan maha mendengar. Jadi deh, Jadi putih kurus. saya nangis kan waktu di vonis itu. Terus anak buah saya yang paling dekat nengokan, saya peluk. Saya panggilnya namanya Rika, Bu Rik, saya kenal. Ibu tidak boleh menangis, ibu harus bahagia. Dia Islam, doa ibu diijabah, saya kaget. Ibu ingat setiap meeting sampai satpam ngetawain ibu. Oh iya ya. Cuman caranya aja ya, tidak seperti Nah, yang kita jadi- inginkan gitu. Jadi kembali lagi, apalagi kalau kita hal yang baik, Iya. kita terus hari ini nggak dikabulkan, mungkin besok nggak lusa. Iya. Ini saya kan nggak dikabulkan. Saya setelah sekian puluh kali saya ngomong, enak ya putih kurus, kena saya kan. Setelah Putih sekian kurus. tahun ya, Setelah sekian tahun. walaupun caranya, Tuhan dengar kan? mm-mm. Saya bilang, aduh saya nggak mau dong, saya pengen gemuk lagi. Ya udah, didengar sama Tuhan. kan, Iya, menurut saya. betul. Jadi di situ juga saya nih, baik ke Bunda Maria ya, kalau Iya. terus-terusan. Dan Bunda juga punya hak otoritas kan untuk menjawab dan tidak ya. Betul. Tapi kalau tidak hari ini, mungkin Bunda Maria menganggap Tapi iya sih Bu, bahkan kalau ibu nggak mengucapkannya di dalam hati pun. Gitu. Saya juga dulu ngalamin, saya tadinya di Jakarta punya perusahaan. Kantor saya di Tamrin, seberangnya kan udah gereja Teresia. Sambil nunggu 3-in-1 karena rumah saya di Kelapa Gading, jadi suka ke gua kan ke rumah dia. Kalau lagi di situ kan, ya kalau jadi Jakarta tahu sendiri Bu stresnya gimana gitu ya. Suka ngeliat orang-orang yang keluar dari gereja tuh kayaknya habis pelayanan atau kumpul doa itu, mereka tuh nggak dandan. Saya kan dulu, stand up inilah ya. Dia tuh nggak dandan, baju sederhana, tapi kok kayaknya mukanya bersinar gitu ya. Saya cuma dalam hati, enak juga ya kayaknya hidup pelayanan. Dalam hati, asli cuma dalam hati. Nggak lama itu, panggil ya. tahu-tahu Tuhan ini ubahkan. Saya udah bubaran sama partner saya, tadi saya punya advertising agency, bubar, udah gitu pindah ke Bandung, tahu-tahu bangkrut, atau pokoknya pemurniannya luar biasa. Akhirnya sampai sekarang hidup pelayanan. Secara materi kita, tapi kebahagiaan. Iya batinnya. sih, cuma kadang gitu, padahal waktu itu ngomongnya udah mati loh. Cuma memang kayaknya ya Nggak gitu boleh, betul. kan? Terus setiap kali ngeliatnya enak juga ya. Tapi kita bahagia ya kita ya. Puji Tuhan sih. Kita udah dikasih kayak gini. Ketika proses itunya sih, aduh menangis-nangis ya Bu, berdarah-darah ya. Tapi kalau sekarang setelah ini sih, ya puji Tuhan lah ada di dalam lindungannya tuh. Jadi kayaknya di dalam koridor dia, saya kerasa sih kalau misalnya udah mulai mau, ya namanya manusia ya Bu, kan kadang masih, kayaknya gue pengen bisnis lagi deh gini, udah mulai sini, nanti tahu ditarik lagi, tarik Kita nggak lagi. bisa. Ya baru kemarin saya juga dapat insight bahwa kayaknya Tuhan tuh yang udah Linda kamu di koridor aku aja gitu loh. Jadi kerjaannya nggak Kamu jauh tidak gitu. akan sampai kelaparan. Iya betul, kelaparan enggak, pokoknya semua dicukupkan udah. Tapi ya jangan maruk pengen kayak dulu gitu ya, ambisi pengen gitu enggak lah. Karena itu dunia kan. Ini sekarang ini, tapi ya puji Tuhan saya senang sih kalau ini Sukacita ya. sukacitanya. Sukacita. Ketemu sama ibu gitu ya, ceritanya meneguhkan lagi imannya dan betapa aduh Tuhan kita tuh baik sekali ya. Wah, baik Hmm. sekali. Yes. Baik sekali. Terus saya suka yang ngasih nasihat teman kantor masih muda-muda. Kamu gak usah mikir besok. Hari ini kita masih hidup aja udah anugerah. Iya, Gak usah mikir gitu ya Bu. Ngapain kau mikir besok? Besok itu udah Tuhan aja yang mikir. iya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Kalau kamu ngambil bagian Tuhan gak akan kuat.
Iya. Saya juga udah pada tiga itu, pokoknya Tuhan saya mau ikut Tuhan aja. Saya mau ikut Bunda Maria, udah Bunda Maria mau kemana saya ikut. Makanya Romo seneng juga, Ibu siap Romo mau sampai Ibu berarti di sini paroki Melania. Oh, masuk Tadinya Melania. katedral, Ah. karena mama saya aktif di Borromeus. Oh iya. Terus saya datengin Romo Melania, Ibu Melania butuh banyak tenaga lu, karena udah sepuh-sepuh. Iya. Katedral udah banyak orang. Tapi mau saya itu sebetulnya melanjutkan ibu saya disuruh Romo Leo, saya bilang nanti saya ngadep Romo Leo, Ibu masuk ke kamar. bersama Ave Maria.